Dia adalah wanita yang diimpikan oleh banyak pria. Selama 60 tahun dia menjaga kesuciannya. Tak disangka, dia justru memberi keuntungan kepada seorang pemuda yang bekerja di pabrik elektronik. Dan pemuda itu beruntung seperti itu. Hanya karena dia adalah seorang penyintas yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang teknisi senior yang bekerja keras di pabrik. Namun, setelah secara tidak sengaja mengetahui skandal kepala bengkel, dia dipukuli sampai mati oleh kepala bengkel yang bekerja sama dengan muridnya. Mungkin nasib pemuda itu mendapatkan belas kasih dari Tuhan, yang memberinya kesempatan untuk hidup kembali dan membalas dendam. Ketika dia membuka mata lagi, dia mendapati dirinya berada di dalam pabrik. Belum sempat pemuda itu sadar, seorang sekretaris pabrik tiba-tiba mendekatinya, dan langsung menuduh pemuda itu tidak menganggap serius peraturan pabrik. Berani tidur saat jam kerja, langsung saja akan memotong gajinya sebulan. Tapi pemuda itu sama sekali tidak mendengarkan. Mendengar kata-kata sekretaris yang akrab dan melihat segala sesuatu yang familiar di depannya, pemuda itu sama sekali tidak bisa membedakan apakah semua ini adalah mimpi atau reinkarnasi. Jadi dia segera melompat ke tanah dan bertanya kepada sekretaris tahun berapa sekarang. Tahun 2018, ada apa ini? Saat itu dia langsung menyadari bahwa ini adalah reinkarnasi. Kembali ke 10 tahun yang lalu. Sekarang tahun berapa? Tahun 2008. Ngapain sih? Ternyata aku benar-benar terlahir kembali 10 tahun yang lalu. Yang Li, aku sedang bicara denganmu. Katakan padaku, Huang Wei memberimu berapa banyak? Sampai-sampai kamu selalu mencariku. Apa yang kamu bicarakan sih? Kamu melanggar peraturan pabrik. Aku akan berbakti sepenuhnya padamu. Itu sudah seharusnya. Itu sudah seharusnya. Jangan kira aku tidak tahu. Pabrik harus memilih satu orang antara aku dan Huang Wei untuk menjadi kepala jalur produksi. Huang Wei takut tidak bisa bersaing denganku. Jadi dia diam-diam menyuapmu, sekretaris bengkel ini, untuk selalu mengarahkanku. Kamu mau melakukan apa? Apa yang? Kembali dan beritahu sebelum tahta. Karena hubungan guru dan murid, saya akan mengadili dia sekali lagi. Mulai sekarang, saya akan mengambil kembali semua yang menjadi milik saya. Semua yang saya miliki. Siapapun yang berani merebut dari saya harus siap untuk membayar dengan nyawanya. Dulu tidak seperti ini. Kau lupa? Berani-beraninya merobek catatan kehadiran. Aku akan membawamu mati bersamaku. Lepaskan. Liang Li, kau berani tidak menghormati sekretaris lu? Kau juga ingin dipecat? Ah, kau berani memukulku? Ah, siapa kamu berani memukulku? Kamu siapa? Saya adalah ketua kelompok produksi, Huang Wei. Oh, jadi kamu ketua kelompok produksi. Kalau tidak tahu, aku kira kamu adalah manajer pabrik. Ingat, saya adalah gurumu. Sekali menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Saat aku bertemu ayahmu lagi, aku menahan diri untuk tidak menangis, minggir. Di kehidupan sebelumnya, menghadapi penindasan orang-orang ini terhadap tahta, aku selalu mengalah. Jika berani, hasilnya akan mati dipukuli. Hidup kembali sekali lagi. Saya tidak akan membiarkan sejarah terulang. Saya akan mendaki ke puncak istana ini langkah demi langkah. Sekretaris Su, ada apa hari ini? Dia biasanya pasrah. Kenapa hari ini seperti orang gila? Melihat orang langsung menggigit. Saya tidak tahu. Besok adalah konferensi guru suci. Pagi ini saya akan naik ke lokasi aliran. Saya yang pertama akan memecatnya. Saya ingat di kehidupan sebelumnya, Huang Wei menunjukkan diri sebagai kepala bengkel di konferensi promosi sore ini. Menjadi bupati aliran. Sejak saat itu, dia menekan saya selama 10 tahun. Hidup kembali. Langkah pertama untuk mengubah hidup dimulai dari konferensi promosi sore ini. Wakil bupati ini pasti. Direktur Zhao, biaya pengobatan ibu saya. Kenapa harus terburu-buru? Dia kan belum meninggal. Nanti beberapa hari lagi saya akan kasih uangnya. Saya pergi dulu. Saya masih harus mempersiapkan acara ulang tahun besok. Sekretaris Lu. Yao Li di sini adalah wanita. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang saya lakukan tidak penting. Sekretaris Lu benar-benar sangat berbakti. Demi mengumpulkan biaya pengobatan untuk ibu yang sakit parah. Bahkan menjadi wakil kepala bengkel, tetap saja capek. Kamu ngomong apa sih? Jangan berpura-pura. Aku sudah merekam semua penampilan hebatmu dan Zhao Yang. Apakah aku harus mengunggahnya di forum pabrik? Supaya semua orang bisa menikmatinya. Berikan aku nomornya. Apa gunanya punya ponsel? Videonya sudah. Aku lihat sebelumnya. Jika ingin menjaga muka, sebenarnya kamu mau apa? Apa yang kamu inginkan? Ah, aku lagi.
Lu Qingyan. Mulai hari ini. Apa yang aku mau kamu lakukan, kamu harus lakukan. Apa yang tidak boleh kamu lakukan, tidak boleh dilakukan. Dengar, tidak tahu malu. Kamu gila? Aku ini sekretaris bengkel. Kamu hanya seorang karyawan kecil. Dengan apa kamu memerintahku? Jangan melupakan bahwa ketika kamu baru masuk pabrik, aku sudah jadi saksi bengkel. Kalau bukan karena brengseknya Huang Wei yang membocorkan rancanganku, aku sudah jadi bupati. Sebenarnya mau apa sih? Aku ingin mengambil kembali hal yang menjadi milikku. Aku ingin membuat orang-orang yang menghinaku membayar harganya. Aku akan melangkah satu persatu menuju puncak tertinggi. Aku ingin menginjak semua orang di bawah kakiku. Kau benar-benar gila. Apa kau gila? Aku tidak memiliki pertahanan. Aku hanya ingin hidup dengan cara yang berbeda. Ikuti saya. Semua orang lari. Jika tidak mengikuti, berarti mereka musuh saya. Baiklah, saya setuju. Baiklah, saya setuju. Jika saya tidak salah ingat, besok ada rapat di pabrik sore hari. Untuk menentukan calon bupati, kan? Kamu ingin bersaing dengan Huang Wei untuk posisi bupati. Bukan bersaing, aku hanya ingin mengambil kembali milikku. Posisi bupati seharusnya memang milikku, itu tidak mungkin. Wakil Direktur Zhao yang bisa menentukan siapa yang jadi bupati dengan satu kalimat. Huang Wei sudah menyuap Zhao Yang. Kamu tidak punya kesempatan lagi, jika kata Zhao Yang tidak berarti apa-apa. Istri Zhao yang adalah wakil direktur Liu Mengmei. Selama Liu Mengmei menjadi sandarannya, dia pasti tidak akan ingkar janji. Sandaran yang dapat diandalkan disebut sandaran. Tapi yang tidak dapat diandalkan bisa membunuh orang. Besok saksikan pertunjukanku. Apakah ini Guru Liu Cheng? Saya punya video ini. Mungkin Anda akan tertarik. Penampilan kepala Liu ini jauh lebih menarik dibandingkan saat di podium. Siapa sebenarnya kamu? Video itu kamu dapat dari mana? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah bagaimana menyelesaikan masalah suamimu. Ini adalah 200.000. Uangnya kamu ambil. Hapus video itu. Rp200.000 membuatku menghapus video. Manajer Liu terlalu meremehkanku, ya? Aku sarankan kamu jangan terlalu tidak puas. Ini loh 200.000. Seorang karyawan di jalur produksi tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu dalam beberapa tahun. Siapa bilang aku datang untuk meminta uang? Apa maksudmu? Suamimu, Zhao Yang, memberimu topi hijau yang sangat besar. Apa kamu tidak ingin membunuhnya? Ini. Haha. Berani-beraninya dia memukulku. Jika kamu meminta bantuan, harus ada sikap meminta. Jika video suamimu juga bocor seperti ini, aku rasa kamu masih punya muka untuk tinggal di pabrik. Bocor ya bocor. Aku juga tidak peduli. Benarkah? Jika video itu disebarluaskan, aku rasa posisi kamu sebagai wakil manajer masih bisa dipertahankan. Kalau aku tidak salah ingat, kamu juga ingin bersaing untuk posisi manajer. Iya, demi seorang pria brengsek seperti itu. Apakah itu sepadan dengan mengorbankan karir yang kamu perjuangkan? Tentukan hargamu. Bagaimana caranya untuk menghapus video ini? Ini sikapmu saat meminta bantuan? Aku memohon padamu. Asalkan kamu mau menghapus video itu. Apapun yang kamu minta, aku akan mau melakukannya. Benarkah? Apapun yang kamu minta, aku akan mau melakukannya. Benarkah? Saya sarankan kamu tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting itu. Saya pasti tidak akan setuju. Bukan kamu bilang asalkan video dihapus. Apapun bisa dilakukan, tapi... Tenang saja, Direktur Liu. Saya tidak begitu rendah dan tidak bermoral. Sederhana saja, apa yang saya inginkan. Aku ingin jadi bupati. Begitu saja. Betul. Besok sore dalam rapat perusahaan, aku ingin kamu menyerahkan posisi bupati yang seharusnya menjadi hakku. Baik. Sepakat. Ngomong-ngomong, Direktur Liu, kemungkinan kamu tidak bisa hamil bukan karena masalahmu. Saya sarankan kamu sebaiknya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tentu saja. Jika ada yang perlu,
Silakan hubungi kapan saja. Di kehidupan sebelumnya, Liu Mengwen berdebat dengan Zhao Yang tentang ingin memiliki anak. Orang-orang di pabrik tahu semua tentang itu. Akibatnya, tubuh Zhao Yang tidak sehat. Dia tidak bisa punya anak. Sayang sekali wanita ini. Halo Dr. Yao. Saya ingin membuat janji untuk pemeriksaan ginekologi. Rapat hari ini akan memilih bupati baru. Kamu bilang siapa yang bisa terpilih? Masih perlu ditanya? Pastinya adalah Kak Huang kita. Seluruh bengkel ya. Hanya saya yang memiliki hubungan terbaik dengan direktur. Selain saya, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menjadi bupati ini? Saya memenuhi syarat. Xiao Li, kamu datang untuk apa? Di dalam sedang ada rapat dengan manajemen menengah dan atas pabrik. Apa urusanmu? Pergi. Bagaimana cara berbicara dengan Huang Ge? Huang Ge adalah kerabat Xiao Ziwen. Kau seharusnya bersyukur. Aku tidak memukulmu. Tapi di mataku, kamu tidak berarti apa-apa. Zhang Miwen dan Huang Wei adalah kaki tangan Zhao Yang. Di kehidupan sebelumnya, aku dibunuh oleh Zhao Yang. Kedua orang itu adalah kaki tangan terbesarnya. Penipuan sakit, minggir. Mulai hari ini, Huang Wei menjadi kepala pabrik kita. Siapa yang setuju, siapa yang menolak? Jika tidak ada yang menolak, bisa kita lanjutkan. Saya menolak. Saya menolak. Ini adalah rapat tingkat tinggi pabrik. Orang yang tidak berwenang dilarang berdebat. Kau hanya seorang tukang bau tiang bau. Kau belum layak untuk mengikuti pertemuan seperti ini. Siapa bilang aku tidak layak? Sebelum Huang Wei, aku juga hanya seorang dermawan. Berkat mencuri rancanganku ini, dia bisa jadi kaya. Menurutku, pertemuan sore ini sama sekali tidak ada gunanya. Sang Li, apa yang sedang kamu kerjakan kali ini? Meskipun kamu adalah karyawan lama di pabrik ini, tetapi di pabrik kita, tidak ada yang namanya senioritas. Yang dihitung adalah kemampuan. Posisi kepala distrik ini, yang cakap yang akan menduduki. Lagi pula, Huang Wei adalah murid yang kamu bawa sendiri. Meskipun dia menjadi bupati, dia tidak akan mengabaikanmu. HMPH, tidak akan mengabaikanku. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah mendengar omong kosong ini. Hasilnya, setelah Huang Wei naik, orang pertama yang dia bereskan adalah aku. Direktur, lebih baik kita hindari pembicaraan basa-basi ini. Menurutku, posisi bupati ini lebih baik jika diisi oleh anjing daripada Huang Wei. Yang Li, jangan terlalu menindas orang. Saya memberitahumu. Di seluruh pabrik, siapa yang tidak tahu, sejak Wang Zuchang menjabat, bekerja dengan tekun dan rajin, mengoptimalkan rencana aliran, pendapatan pabrik meningkat 3 juta setiap tahun. Dan kamu, Yang Li, mengandalkan bahwa Anda adalah guru dari Ketua Huang. Apa saja yang telah Anda lakukan? Bersikap sok jagoan. Tak ada yang berhasil. Baru saja. Anda masih tidur saat jam kerja. Merobek daftar absensi. Apakah Anda setuju? Bodoh, tidur saja dia berani berpikir tentang perasaan. Terlalu berlebihan. Sudah. Kamu bilang bahkan anjing pun bisa melakukannya lebih baik dari Ketua Huang. Apa kamu tidak lebih buruk dari anjing? Hahaha. Saya ingin mengatakan sesuatu yang adil. Kinerja Huang Wei semua orang melihatnya dengan jelas, jadi posisi kepala kabupaten ini, saya pikir Huang Wei adalah kandidat terbaik. Saya rasa pendapat Direktur Zhao cukup tepat. Lagi pula, karyawan tingkat bawah seperti Yang Mi yang tidak memiliki prestasi, sama sekali tidak sebanding. Huang Wei bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala kabupaten. Saya setuju. Yang Mi bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala kabupaten. Saya setuju. Yang Yi, kamu lihat kan? Huang Ge menjadi bupati adalah harapan semua orang. Sementara kamu masih bermimpi ingin menjadi bupati. Bahkan satu jari pun tidak bisa dibandingkan dengan saya. Meskipun lebih baik dari saya, Huang Wei hanya menjadi kepala karena mencuri rencana desain saya. Dia tidak layak dibandingkan dengan saya. Bunuh. Hukum saya dibandingkan dengan dia. Ini benar-benar menghina seorang budak perempuan yang busuk. Apakah kau berani memukulku? Yao Li, aku selalu sangat menghormatimu. Kau pernah membawaku. Ini adalah kebaikan yang aku terima. Aku mengakui rasa terima kasih ini. Tetapi yang paling tidak kau lakukan adalah selalu merendahkanku. Bisa duduk di posisi ketua klan. Semua bergantung pada kemampuanku sendiri. Hancurkan rencanamu. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah rencana itu benar-benar kamu buat sendiri?
Apakah tidak ada kontribusiku sama sekali? Yang Li, jangan terlalu berlebihan. Bahkan jika rencana ini kamu yang menulisnya. Kita hanya melihat hasilnya. Hasilnya, rencana ini akhirnya diserahkan oleh Huang Wei. Jadi dia berhak menjadi kepala desa. Lebih berhak lagi menjadi jurnalis. Yang Li, kamu hanya melihat muridmu lebih hebat darimu. Kamu tidak terima, kan? Kamu sengaja mencari-cari masalah di sini. Nyonya, kalau saya boleh berkata, orang yang sengaja mengacau seperti ini, harusnya dia bekerja di pabrik. Baiklah, tema rapat hari ini adalah menentukan calon bupati. Tidak peduli siapa yang membuat desain sebelumnya. Tidak ada hubungannya dengan rapat hari ini, karena ada yang memiliki keberatan terhadap calon bupati. Kita akan memilih untuk memutuskan. Sekarang siapa yang setuju Huang Wei menjadi bupati angkat tangan? Ternyata seperti yang saya ramalkan. Ketua, cara pemungutan suara seperti ini tidak wajar, kan? Siapa yang setuju Huang Wei menjadi bupati? Angkat tangan. Pemungutan suara. Saya lihat kamu sudah ditentukan. Di kehidupan sebelumnya, Huang Wei berhasil membeli Zhao Yang dan menjadi bupati. Tapi, apakah kalian benar-benar mengira saya tidak punya persiapan sama sekali? Ketua, cara pemungutan suara seperti ini tidak wajar, kan? Huang Wei lagi pula adalah ketua. Yang Li hanyalah seorang karyawan biasa. Dalam pemungutan suara, Yang Li sama sekali tidak memiliki keunggulan. Apa yang dikatakan Sekretaris Luo tidak tepat. Yang Li sendiri yang mengajukan keberatan. Menentang ketua Huang menjadi bupati. Sekarang, direktur telah mengajukan pemilihan suara. Kau malah bilang Yang Li tidak memiliki keunggulan. Jadi bagaimana? Jadi posisi kepala daerah ini hanya bisa diisi oleh Yang Li? Xiao Li, kita harus memberikan suara untuk menentukan siapa yang jadi kepala daerah. Apakah kamu punya pendapat? Tentu saja saya tidak punya pendapat. Tapi saya masih punya satu pertanyaan yang ingin diajukan. Apa pertanyaannya? Jika saya tidak salah ingat, kami di pabrik memiliki suatu peraturan. Pada tahap pemungutan suara, kepala pabrik memiliki hak veto. Artinya, jika kepala pabrik tidak setuju, dia tidak akan bisa menduduki jabatan bupati, kan? Yang Li, apakah kamu gila? Meskipun direktur memiliki hak veto, apa alasan dia harus membantumu? Lagi pula, ini hanya promosi jabatan kecil seorang bupati. Bagaimana mungkin dia akan ikut campur? Jika Yang Li berlebihan dalam berbohong, itu akan jadi masalah. Belum lagi jika direktur tidak datang ke pabrik hari ini. Meskipun direktur datang, apakah dia akan membantumu? Aku sarankan sebaiknya kamu tidak berharap terlalu tinggi. Walaupun kepala pabrik memiliki hak veto, tetapi kepala pabrik biasanya sibuk dengan urusan. Bagaimana mungkin dia peduli dengan pemilihan bupati? Baiklah, karena kalian mengakui bahwa kepala pabrik memiliki hak veto. Itu sudah cukup. Kepala pabrik Liu, berdirilah di depan saya dalam waktu 3 menit. Jika terlambat, akan ada konsekuensinya. Kepala pabrik Liu, jika terlambat, akan ada konsekuensinya. Jiang Yu, kamu sudah berlebihan, kan? Siapa itu direktur? Orang yang mengendalikan semua orang di pabrik. Kamu bilang satu telepon bisa memanggilnya? Kamu gila, ya? Tapi direktur, bagaimana mungkin? Kamu hanya perlu satu telepon untuk memanggilnya. Siapa yang berpura-pura? Saya tidak akan mengatakan apakah telepon ini benar atau tidak. Tapi meskipun hari ini adalah direktur yang datang, bupati ini tetaplah saya. Anda mungkin tidak tahu. Direktur adalah istri Zhao Kai. Apa yang sedang dilakukan monster ini? Itu adalah direktur. Bahkan jika Zhao yang ingin direktur datang sendiri, tidak tahu harus mengatakan berapa banyak pujian untukmu. Saya sudah bilang hari ini akan melihat pertunjukan. Kamu. Berkenaan dengan kamu Zhang Liwen, tunggu sampai saya jadi bupati. Orang pertama yang akan saya pecat adalah kamu. Untuk kalian sekumpulan bodoh ini, segera kita akan tahu apakah direktur akan datang. Setelah itu, apakah akan ada suara yang menolak kebohongan ini? Apakah dia akan membiarkan orang ini menjadi bupati? Hahaha, saya melihat dari pengalamanmu yang pernah membimbingku. Saya sarankan kamu jangan mempermalukan dirimu sendiri. Belum ada kepastian apakah direktur akan mendukungmu hari ini. Kalau saja hari ini kamu bisa menghubungi direktur untuk mengangkat posisi bupati ini, saya akan membiarkan. Tapi jika kepala pabrik tidak datang, kamu harus meminta maaf kepada semua yang hadir di sini. Kalau saya boleh bilang, sungguh baik hati orang kita, Huang Ge. Jika Yang Li tidak bisa memanggil kepala pabrik hari ini, selain meminta maaf kepada setiap orang, dia juga harus mengundurkan diri secara sukarela dan membereskan barang-barangnya keluar dari pabrik. Bagaimana, Yang Li, berani bertaruh? Baiklah, saya akan bertaruh denganmu. Jika saya kalah, saya akan meminta maaf dengan sukarela, segera mengundurkan diri. Tapi jika dia kalah, setiap kali kami bertemu mulai sekarang, semua orang harus berlutut dan meminta maaf kepada guru ini. Baiklah, itu adalah perkataanmu, aku pergi.
Mulai sekarang, setiap kali bertemu, harus berlutut dan meminta maaf. Cukup, biarkan saja hal ini berhenti di sini. Yang Li, jika kamu benar-benar menelepon kepala pabrik tadi, sekarang segera minta maaf kepada kepala pabrik. Tidak perlu merepotkan kepala pabrik untuk menentukan pilihan bupati. Kepala, bahkan kamu juga tidak percaya. Saya tahu kamu sudah bekerja di pabrik selama bertahun-tahun. Bisa dibilang sudah berpengalaman. Tetapi keputusan tentang siapa yang menjadi kepala daerah tidak ada hubungannya dengan pengalaman. Mengingat semua kerja kerasmu di pabrik selama bertahun-tahun. Hari ini saya tidak akan mempermasalahkan keributan di ruang rapat. Sampaikan permintaan maafmu kepada Ketua Huang. Kembali ke tempat kerjamu. Mengapa saya harus minta maaf? Aku kan tidak kalah. Kekuatan sudah sampai pada titik ini. Kamu masih berlagak. Kepala Zhao. Ketua Huang selama menjabat mengatur pabrik dengan rapi. Posisi bupati ini seharusnya milik Ketua Huang. Tuan Yang Li mengandalkan pengalaman mengajarnya kepada Ketua Huang. Pertama-tama memotong rapat. Dia berbicara sembarangan seperti ini. Bahkan mengatakan akan memanggil manajer pabrik. Mengatakan bahwa manajer pabrik akan memberinya posisi bupati. Saya sangat menyarankan untuk segera mengusir Yang Li dari pabrik. Saya setuju, saya juga setuju. Hei Yang Li. Karena kamu keras kepala seperti ini. Bahkan tidak mau meminta maaf yang paling sederhana. Aku juga tidak bisa melindungimu. Tentang pemecatan Yang Li. Aku juga setuju. Aku tidak setuju. Tentang pemecatan Yang Li. Aku juga setuju. Aku tidak setuju. Kepala pabrik benar-benar datang. Sayang, kenapa kamu datang? Bagaimana Yang Li bisa melakukan ini? Dia benar-benar mengundang direktur? Aku sudah bilang. Tunggu aku tampil. Meskipun Yang Li mengundang wakil direktur Liu, itu belum tentu untukmu. Direktur, Anda datang ke sini? Hai, ini hanya urusan kecil, tidak perlu merepotkan Anda. Maksud Anda saya punya masalah? Tidak, tidak, tidak. Itu bukan maksud saya. Saya bilang ini hanya urusan kecil, tidak perlu merepotkan Anda berdua datang ke sini. Anda sedang memerintahkan saya? Tidak, saya tidak ada maksud seperti itu. Saya dan Direktur Liu bisa memutuskan soal rapat promosi istri. Anda tidak perlu datang lagi. Setelah diperiksa, Huang Wei telah lalai saat menjabat sebagai ketua. Tidak mematuhi aturan pabrik. Mulai hari ini, dia akan dicopot dari jabatannya. Tuan Liu Yang Li. Tidak, 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 tidak. Bupati, saya yang paling tepat. Aku adalah calon terbaik untuk menjadi bupati, hei. Faktanya ada di depanmu. Jangan lupa apa yang diucapkan. Minta maaf dengan berlutut padaku. Kau ingin aku berlutut di bawahmu? Aku katakan padamu, itu tidak mungkin. Kalau disuruh berlutut, ya berlutut. Ngapain banyak omong? Aku berdiri di sini. Kalau disuruh berlutut, ya berlutut. Ngapain banyak omong? Kau lagi memukulku, Xiao Lian. Orang yang terlalu angkuh pasti akan celaka. Meskipun kau sudah jadi bupati, tapi di istana ini, bupati sama sekali tidak ada artinya. Tentu saja bupati tidak ada artinya. Setelah langkah pertama, baru ada langkah kedua. Suatu hari pasti akan tiba. Posisi direktur ini juga tidak sedikit. Benarkah? Kalau begitu, saya akan katakan ini. Selama saya masih di istana, sedikit pun, tidak akan membiarkanmu muncul. Apakah kepala daerah itu hebat? Aku adalah kepala seksi. Guanda Heiji bisa membunuh orang. Dendam Zhao yang terakhir. Aku pasti akan membuatmu membayar. Pertama, aku akan mencabut sayapmu. Selanjutnya, aku akan menyerangmu. Yang Li, oh Yang Li, berani mengganggu orangku. Pasti akan mendapatkan balasan. Sebelum kamu mengucapkan kalimat ini. Lebih baik lihat ini. Apapun yang kamu tunjukkan sekarang, aku tidak akan mengubah pikiran. Bagaimana bisa dia sampai di sini? Kalau sampai pawang tahu, meskipun bisa tetap di pabrik, saya juga tidak punya masa depan yang pasti. Ambil handphonenya dan tutup mulutnya. Siapa yang berani bergerak? Saya akan kasih gaji 2 bulan. Siapa yang berani bergerak? Berani? Kalau tidak saya akan bergerak.
Ambil kembali handphonenya, gerak sekarang. Hahaha. Yang Li, berani sekali kamu mengancamku. Hari ini aku tidak akan memberimu pelajaran. Aku tidak akan menyebut nama. Zhao, Direktur Zhao, kamu tidak tahu sekarang urutan video ini. Hapus videonya. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa pulang. Kamu sekarang tidak berhak untuk terbang. Direktur Zhao, jangan buang-buang kata dengan sampah itu. Langsung suruh dia pergi saja. Diam. Kamu sebenarnya ingin apa? Nanti di tempat ini, kita yang harus didengar. Kamu hanya seorang yang paling bawah, seorang yang mengencangkan baut. Berani bicara begitu kepada Direktur Zhao. Tolong buang sampah ini keluar. Diam, diam. Haha, kita bicarakan dengan baik saja. Setiap kali dia melihatku, dia harus berlutut. Kamu ingin aku berlutut untukmu? Sialan, tidak mungkin. Jangan bertele-tele, cepat berkumpul. Lihat apa sih? Semua pergi saja. Yang baru saja selesai rapat. Kenapa dia tidak ada di bengkel? Setelah rapat selesai tadi, kepala Zhao menahan Yangi. Apa Yangi dibawa pergi? Apa Yangi mau menunjukkan video ke Zhao Yang? Tidak bisa, aku harus mencegahnya. Kepala pabrik bertanya tentang Yang Li. Apakah benar-benar ingin membela Yang Li? Tidak mungkin. Kepala pabrik adalah istri Direktur Zhao. Yang Li telah menyinggung Direktur Zhao. Tentu saja kepala pabrik datang untuk membela suaminya. Ya ampun, kali ini Yang Li benar-benar sial. Jangan bicara lagi, jangan bicara lagi. Sebenarnya mau apa? Jangan bergerak. Kak, jangan minum. Kamu layak tidak? Aku mau kamu mengembalikan semua yang kamu hutang selama ini. Harus stabilkan dia dulu. Harus cari cara untuk menghapus video ini. HMPH. Segalanya bisa dibicarakan dengan baik. Kita tidak perlu seperti ini, haha. Selama bertahun-tahun, saya sudah mengambil sekitar 200.000 darimu. Tapi sekarang saya tidak punya uang sebanyak itu. Mengambil dari rekening pabrik juga akan menimbulkan masalah. Baru-baru ini, manajer pabrik sebelah, Wen Manting, baru saja mengambil sejumlah barang dari saya. Dia masih memiliki 500.000 uang jaminan yang belum diberikan kepada saya. Jika kamu bisa mendapatkan uang ini kembali, maka uang ini adalah milikmu. Berjanji dengan begitu tegas, di baliknya pasti ada tipu daya. Tapi aku bisa menangkapnya dari transaksi ini. Kau ingin mengusirku untuk menghindari persaingan. Aku yang akan mengusirmu terlebih dahulu. Baiklah. Aku setuju, tapi jika aku menemukan kamu bermain curang, aku akan mengirim video itu padamu. Uang ini sudah di tangan. Video itu seharusnya dihapus, kan? Tidak perlu terburu-buru. Begitu uangnya masuk, aku pasti akan menghapusnya. Yang Li, kamu bermain-main dengan aku. Aku akan menghancurkan Zhao Ge. Apa kamu benar-benar akan memberinya 500.000? Berikan apa? Aku sudah menipu Wen Manti hingga jutaan. Membeli banyak barang berkualitas rendah dari luar negeri. Uang jaminan 500.000 itu sama sekali tidak ada dalam rencanaku. Biarkan dia pergi menagih. Jika dia dipukul, itu sudah dianggap ringan. Jika ada sedikit kejadian tidak terduga lagi. Zhao Ge benar-benar bijaksana dan perkasa. Sudah berapa kali aku bilang padamu, ya? Soal pekerjaan. Kita bahas pekerjaan nanti. Kalau tidak ada hal penting, jangan cari aku. Sayang, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu kamu sedang membahas pekerjaan dengan wanita ini? Sayang, kamu, dengarkan penjelasanku. Xiao Ge, aku harus bagaimana? Pergi ke tempatmu. Segera datang ke kantorku. Aku ada urusan mencarimu.
telah membuat Zhao Yang marah. Kamu masih bisa keluar dari kantor dengan selamat? Sepertinya aku dulu meremehkanmu. Wakil Direktur Liu, ada apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Tentang hal yang Anda katakan itu, saya masih menyelidikinya. Butuh sedikit waktu. Sebelum itu, tolong tanda tangani dokumen ini terlebih dahulu. Ini karena Zhao yang melakukan hal-hal sembunyi-sembunyi di luar tanpa sepengetahuan saya. Jadi aku akan punya anak dengan orang lain. Dalam 3 bulan. Asalkan kamu bisa membuatku hamil. Aku jamin akan membuatmu menjadi kepala daerah. Tidak disangka Wakil Direktur Liu adalah orang yang membalas dendam. Hanya saja tidak menyangka membalas dendam dengan cara seperti ini kepada Zhang Yang. Kurangi omong kosong, cepat tanda tangani dokumen ini. Kedepannya 2 kali seminggu. Mulai hari ini. Tidak masalah. Lagi pula aku tidak rugi. Aku tidak suka sikapmu yang sok tinggi. Ingat. Kamu yang minta padaku. Jangan banyak bicara. Ayo mulai. Begitu tidak ada suasana. Tentu saja tidak ada pria yang akan menyukainya. Aku tidak pernah kekurangan pria yang menyukai dan juga. Siapa bilang aku tidak mengerti suasana? How can I be sure? Tapi itu khusus disiapkan untukmu. Cara. Bagaimana saya bisa yakin? Keamanan aktif. Saya masih ada urusan. Saya pergi ke pabrik sebelah dulu. Sebentar, kali ini saya sangat puas. Waktu untuk berikutnya? 2 hari lagi. Tempatnya kamu yang tentukan. Bagimu, aku hanyalah alat belaka. Benar. Alat. Bongkar, bongkar. Bongkar, bongkar. Semua tenang sebentar. Alat ini tidak boleh dibongkar. Kalau dibongkar, pabrik ini benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Di rumah sudah tidak ada makanan, tidak ada gaji yang dibayarkan. Harus menjual peralatan ini untuk mendapatkan uang. Hari ini aku harus mendapatkan uang. Siapa yang datang, akan mati. Berhenti. Sekumpulan pria besar mengintimidasi seorang wanita, itu bukan prestasi. Sekumpulan pria besar mengganggu seorang wanita, itu bukan hal yang hebat. Nama saya Yang Li. Saya seorang insinyur senior. Saya bisa membantu Anda menyelesaikan masalah. Benar. Kurangi omong kosong di sini. Hal ini hampir membuat orang kehilangan nyawa. Jika ingin mendapatkan uang, ikuti kata saya. Kenapa harus percaya padamu? Masuk dan lihat saja. Bergeraklah. Ayo, bergeraklah. Peralatan ini tidak ada masalah keamanan. Alasan mengapa di luar negeri dianggap barang secon, adalah karena cara operasinya yang cukup rumit. Aku hanya perlu sedikit memperbaikinya. Begitu mudah sudah diperbaiki. Mungkin bagi kalian itu sulit seperti mendaki gunung, tapi bagi saya itu tidak ada artinya. Yang Li, terima kasih banyak. Apa artinya Xiao Sheng sudah diperbaiki? Kami masih memiliki banyak pesanan yang menumpuk. Sekarang sudah diperbaiki. Kami juga tidak punya waktu untuk mengejar pekerjaan. Kan karena tidak punya uang. Saya sudah memperbaikinya. Bagaimana kalian tahu tidak ada waktu? Ya Li, selama kali ini kamu bisa membantu kami menyelesaikan masalah pabrik. Keuntungannya pasti tidak sedikit. Keuntunganmu tidak usah. Tapi saya ingin mengambil kembali uang jaminan untuk peralatan ini yang diberikan Zhao Yang kepada kalian. Orang Zhao Yang. Kau adalah orang Zhao. Saudara-saudara, inilah dia. Hampir saja membuatku kehilangan nyawa. Berikan aku palu besi. Zhao Xiang, sialan itu, telah merusak seluruh pabrik kita. Sekarang dia masih berani membahas masalah uang dengan kita. Hari ini aku akan menghancurkannya. Jangan kau bertindak. Kalau sampai ada yang kehilangan nyawa, semua orang akan menderita. Aku sudah menduga Zhao Yang si anjing ini tidak punya niat baik. Semua orang tenang sebentar. Jangan menganggap aku sama dengan Zhao Yang brengsek itu. Bukankah lebih penting untuk segera menyelesaikan krisis ini? Yali, selama kamu bisa membantu kami mengejar tenggat waktu, uang jaminan bisa kuberikan padamu. Tapi kamu perlu mengajarkan kami terlebih dahulu cara menggunakan batas waktu. Kepala Wang, tenang saja. Malam ini saya akan menulis manualnya. Besok pagi akan saya berikan padamu, agar para pekerja bisa akrab dengan ini dan bisa mulai bekerja. Saya tidak percaya omong kosongnya.
Hari ini kita biarkan dia pergi. Besok kita masih bisa menemukan dia. Saudara-saudara, habisi dia. Jangan pukul. Membunuhnya tidak akan menyelesaikan masalah pabrik. Tapi jika apa yang dia katakan itu benar, pabrik bisa kembali berproduksi besok. Mari beri semua 1 hari lagi. Setelah itu, saya akan membayar kalian gaji 2 kali lipat. Anggap saja saya memohon pada kalian. Baik, kami akan memberimu 1 hari terakhir. Jika besok masih belum ada uang, jangan salahkan kami. Sama-sama, saudara-saudara, kita pergi. Ali, terima kasih banyak kali ini. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin harus terbaring di rumah sakit beberapa hari. Bahkan pabrik juga tidak bisa diselamatkan. Tenang saja, Direktur Wen. Masalah ini serahkan saja pada saya. Terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Apakah kamu ada acara malam ini? Ada apa? Malam ini datanglah ke rumahku. Malam ini datanglah ke rumahku. Bukan, maksudku di rumahku ada anggur merah yang sangat baik. Datanglah ke rumahku malam ini untuk minum. Tidak, tidak, tidak. Maksudku aku ingin mengajakmu makan. Oh, jadi begitu ya. Baiklah, ayo kita pergi. Ayo. Kita antar Pak Wen sampai sini saja. Baiklah, hati-hati. Saya pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Jaga keselamatan. Kamu hebat. Begitu cepat sudah berhubungan dengan Wen Wenping dari pabrik sebelah. Kau ngomong apa? Kepala pabrik Wen hanya mengantarkanku pulang. Dia hanya menerima sedikit uang jaminan. Dia khusus mengantarmu pulang, ya? Kalau begitu dia memang baik hati. Kau jangan lupa, kita berdua sudah menandatangani kesepakatan. Selama periode perjanjian, kamu tidak boleh berhubungan dengan wanita lain. Apakah kamu meragukan kemampuanku? Aku hanya tidak ingin membuat kesalahan. Jadi, aku sudah memutuskan. Kedepannya, dari 2 kali seminggu menjadi 3 kali seminggu. Waktu berikutnya adalah besok malam. Tempatnya di rumahku. Ini seperti menjadikanku sebagai alat saja. Kekuatan. Tidak menyangka kamu benar-benar bisa kembali ya. Loh, aku kan bukan orang yang otaknya hanya dipenuhi dengan wanita. Uang akan masuk besok. Tapi ngomong-ngomong, tetap harus berterima kasih pada Zhao Zong yang telah memberi uang itu. Ngomong apa sih? Berani-beraninya berpura-pura di depanku. Hahaha, aku punya cara untuk mengalahkanmu. Hahaha. Kemampuan kerjamu memang cukup kuat. Kalau begitu, besok kamu pergi ke pabrik Zhongzhou 2. Bos besar sekarang ingin mengatur orang untuk pergi ke pabrik Zhongzhou 2 untuk membimbing pekerjaan. Besok pagi kamu pergi ke sana untuk melapor. Pabrik Zhongzhou 2. Saya dengar pabrik di sana baru saja didirikan. Semua yang direkrut adalah preman-preman. Mereka bahkan sudah mogok beberapa kali. Zhao Zhou mengirimku kali ini seolah ingin aku mati. Ini adalah kesempatan yang susah payah aku perjuangkan untukmu. Kesempatan yang kau inginkan sepertinya hanya untuk mengantarkanku ke kematian. Tapi tidak masalah. Kebetulan juga, rencana kedua sebelumnya sudah masuk dalam rencanaku. Saat aku kembali, itulah saat kematianmu. Baik. Saya berjanji saya bisa pergi. Tapi kamu harus berjanji satu syarat, yaitu biarkan sekretaris Lu pergi bersamaku. Dan harus mendengarkan saya. Kamu memang cocok dengan Lu Qingye. Kamu pikir dengan membawa Lu Qingye ke sisimu, dia adalah milikmu. Apakah itu orangku? Apa yang kau katakan bukan? Hei Wu Sheng. Mengapa kau mengajakku ke asramamu? Apakah kau takut? Zhao yang sudah aku atur untuk mengawasi kerja para pekerja malam di pabrik. Malam ini seharusnya tidak kembali. Kau memang hebat. Atur Zhao yang untuk bekerja di pabrik. Kamu bekerja di rumah, diam. Sedikit bicara. Banyak bekerja.
Bos besar. Bos besar ternyata menelepon saya secara langsung. Bos besar, ada apa Anda mencari saya? Yang Li, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan padaku? Sekarang adalah saat yang kita butuhkan dari kamu. Bos besar, Anda mencari saya. Yang Li, beberapa waktu lalu kamu menulis catatan untuk saya. Bilang bahwa perusahaan Zhongzhou kita memiliki masalah. Kamu bilang kamu punya cara untuk menyelesaikannya. Sekarang adalah saat yang kita butuhkan dari kamu. Siap sedia. Beberapa waktu lalu saya sedang menyelidiki kepala pabrik Zhongzhou, Li Fu. Bekerja sama dengan orang Jepang. Ingin mencuri teknologi kita. Kamu pergi cari bukti mereka. Setelah menyelesaikan tugasnya, posisi Zhao Yang akan kamu duduki. Zhao Yang itu, HM. Zhao Yang ini adalah kutu yang terobsesi dengan perempuan. Begitu melihat Anda tidak bisa bergerak. Orang seperti ini, semakin cepat diusir semakin baik. Anda pernah jadi tentara selama 8 tahun. Saya percaya pada Anda, kerja dengan baik. Pastikan menyelesaikan tugas. Zhao Yang, saya ingin lihat bagaimana Anda kali ini. Semua salahmu, kenapa harus datang ke tempat jelek ini? Kulit tua ini. Aku sudah berjalan setengah hari. Jangan banyak bicara. Apa yang aku suruh kamu lakukan? Ikuti saja. Siapa itu? Kenapa kamu ikut-ikutan saja? Tidak apa-apa, pergi saja ke samping. Siapa yang di sini berkeliaran? Tidak apa-apa, pergi saja ke samping. Saudara petugas keamanan, kami adalah tim teknis yang dikirim dari pabrik utama. Tolong izinkan kami masuk. Tidak mengenal, belum pernah mendengar tentang tim teknis ini. Kenapa kamu seperti ini? Pergi panggil pemimpin kalian ke sini. Jelas ada yang sengaja mencari masalah, HM. Adik kecil, aku lihat kamu cukup cantik. Bagaimana kalau begini, kamu temani aku bermain sebentar. Aku akan membiarkan kalian berdua masuk. Jangan harap, orang sampah sepertimu. Sentuh aku sedikit saja aku sudah merasa kotor. Kau lagi berpura-pura apa sih? Kau berpakaian begitu seksi. Bukankah itu untuk menggoda pria? Ayo biar aku bantu kamu merasakan kesenangan. Hah, apakah pangeran mengajarkanmu untuk bertindak sewenang-wenang seperti ini? Kau benar-benar. Kenapa berani memukulku? Kamu tahu siapa kakak laki-lakiku? Apa urusannya dengan siapa kakakmu? Kakak laki-lakiku adalah orang yang sangat berkuasa. Kakak laki-lakiku berkata, tidak ada yang berani membantah. Bukan, kenapa kamu memukulnya? Jika kita menyakiti Li Fu, kita semua akan menanggung akibatnya. Aku adalah kepala pabrik. Bahkan jika dia Lizzie sendiri, dia juga harus bersikap sopan padaku. Aduh, omong kosong sebesar ini. Siapa yang berani bicara sebesar ini? Kakak, itu anak ini. Dia bilang dia adalah penasihat teknis dari peternakan sampah. Aku baru saja mau membukakan pintu untuk mereka, tapi wanita itu malah memarahiku. Pria ini langsung datang dan memukul saya. Apa? Sungguh berani sekali. Hanya seorang teknisi biasa. Baru datang sudah berani memukul saya. Yang tidak tahu pasti mengira kamu bos besar. Panggil orang. Kami ini dari pabrik pusat. Berani bergerak berarti kalian tidak menghormati bos besar. Hahaha. Pabrik utama, saya beritahu kamu. Ini adalah pabrik kedua. Karena sudah datang, jadi dianggap tamu. Ayo, saya akan mengajak kalian masuk untuk minum teh. Ayo. Bukan, saya benar-benar harus pergi sendiri. Kalau tidak, apa kamu masih berpikir bisa pergi? Tuan Guben, hehe. Hei, Tuan Gong, halo, haha. Orang dari negara Sakura berani sekali. Takutnya, Li Fu dan orang-orang dari negara Sakura sudah berkolusi sejak lama. Yah, Yang Ye, ini situasinya bagaimana? Wakil Kepala Li. Apa maksudmu ini? Beberapa peralatan di pabrik ini bagaimana bisa hilang? Apakah para pekerja itu tidak perlu bekerja? Benar-benar menganggap diri sendiri pentingnya. Ini adalah pabrik kedua, bukan pabrik utama. Kamu siapa sih? Berani-beraninya mengatur di sini. Kamu siapa sih? Juga berani mengatur di sini. Ingin bermain? Ya, baiklah, aku akan menemanimu pergi. Menarik. Sudah lama aku tidak melihat seseorang yang begitu angkuh di depanku. Ini yang disebut angkuh. Percaya atau tidak, satu kata dariku bisa membuatmu semua angkat kaki pergi.
Aku lihat dia sekarang. Sepertinya seperti anjing yang jatuh ke air. Hahaha, semoga kamu tidak bisa tertawa nanti. Apa kamu gila? Li Fu sebelumnya adalah wakil ketua Black Dragon Society. Apakah kamu berani berbicara dengannya seperti itu? Kamu ingin bunuh diri? HMPH. Bicara. Aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Bos, aku lihat perempuan ini cukup cantik. Jabatannya juga tidak kecil. Apakah aku perlu mengajarinya aturan? Kau ini sedang melakukan apa? Percaya atau tidak, aku bisa memecat kalian. Wah, perempuan ini cukup berani, aku suka. Berhenti. Nona Lu. Apakah Tuan tahu datang dari pabrik utama? Jangan bersikap tidak sopan. Nona Lu, silakan duduk. Ini masih kurang. Berikan wanita ini sedikit obat. Nona Lu datang untuk pertama kalinya untuk mengawasi pekerjaan di pabrik kedua kami. Ayo, saya akan menghormati Anda dengan secangkir. Tidak usah, saya tidak minum alkohol. Minum teh saja sudah cukup. Nona Lu. Ini untuk menjaga muka saya. Muka bagaimana? Muka kamu sangat berharga. Saya lihat kamu sudah keterlaluan. Jangan terburu-buru. Aku minum. Hahaha, aduh. Kenapa panas sekali? Aduh. Kalau panas, ya lepas saja bajunya. Pengunjung, jangan lari. Tidak boleh meracuni minuman. Aku lihat orang ini tidak tahu malu. Ini urusanmu apa? Masukkan saja. Bos, bagaimana dengan wanita ini? Ini milik Bos Miyamoto. Biarkan dia sebentar. Tunggu sampai bos datang, nikmati perlahan. Keluarlah kalian. Ali, jangan mati ya. Kalau kamu mati, aku harus bagaimana? Aduh, mati apaan sih? Kalau bukan karena ingin menangkap mereka semua, mereka tidak akan bisa mengapa-apakan kita. Ngomong-ngomong, kamu bagaimana? Aku baik-baik saja. Ayo cepat pergi. Ayo cepat, ya. Bukan ini. Itu yang mana? Juga bukan ini, bukan ini. Liang-liang, aku sangat panas. Hahaha. Sayang kecil, aku datang. Hahaha yai. Hahaha, sudah tidak sabar ya. Lepaskan dia, lepaskan dia. Takutnya dia tidak mau melepaskan saya. Hahaha. Hahaha. Bajingan, ya kan? Bajingan, ya kan? Menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Lihat siapa dia. Lepaskan dia, sialan. Aku akan membunuhmu. Sudah terikat masih banyak bicara. Ngomong saja, lihat bagaimana aku mempermainkannya. Hahaha, iya. Tuan Gongming, tidak baik. Kapal batu sudah datang. Ayo kita cepat pergi. Saya rasa kalian tidak bisa pergi, kan? Saya rasa kalian tidak bisa pergi, kan? Tuan. Saya ini orang dari negara Sakura. Kalian tidak berhak menangkap saya. Apapun yang ingin kalian katakan, bicarakan di kantor polisi. Sia-sia saya begitu mempercayai kamu. Kamu berani menjual peralatan kepada orang dari negara Sakura tanpa sepengetahuan saya, dan mau menyerang orang-orang saya. Bos besar, ini salah paham. Saya hanya meminjamkan peralatan itu kepada mereka sebentar saja. HMPH, sampaikan saja penjelasan itu kepada Zifalang. Dailong, hei bos besar. Bos besar, ada orang datang. Yang Li, kali ini terima kasih banyak padamu. Kami bisa menangkap bukti kolusi mereka. Nanti, saya akan mendatangkan satu batch calat lagi. Pabrik 2 ini akan saya serahkan padamu untuk diurus. Serahkan padaku. Benar, ada juga kepala di pabrik utama. Nanti setelah kamu kembali, kamu akan menjabat di pabrik utama. Pabrik utama kan tetap mengawasi. Asisten Chao yang ini tidak hanya korup. Dia juga membawa kerabatnya untuk menghisap darah pabrik. Dia pikir aku tidak tahu. Aku hanya tidak ingin mengganggunya saja. Baik, terima kasih bos besar. Kerja dengan baik. Yang Mi, aku mau. Terima kasih.
Kamu sudah bangun? Kekuatan iblis, terima kasih telah menyelamatkanku. Jangan terlalu merasa istimewa. Aku hanya tidak suka dengan kelompok sampah itu. Ah, ada apa lagi? Saya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya rasa Anda tidak benar-benar ingin minta maaf, kan? Anda takut saya akan menghitung kesalahan setelah minum. Apakah Anda pernah berpikir, saat Anda bersama Zhao yang memotong gaji saya, saat Anda selalu menargetkan saya, akan ada hari ini. Mengurangi gaji tentara Ninjiang adalah ide Zhao Ang. Saya hanya mengikuti perintah. Saya seorang wanita lemah. Sejak kecil bekerja di kota. Selain bergantung padanya, apalagi yang bisa saya lakukan? Jadi dia akan menyerang saya secara terbuka. Maaf, asalkan kamu kembali dan tidak memecatku. Kamu bisa meminta apapun dariku, tidak masalah. Jika pekerjaan ini hilang, aku benar-benar tidak memiliki apa-apa. Aku benar-benar bisa melakukan apapun. Apapun bisa kulakukan. Benar. Apapun bisa kulakukan. Apapun bisa kulakukan. Baiklah. Kalau begitu, bantu saya mengurus pabrik 2. Apakah kamu langsung memaafkanku? Tidak bisa dibilang memaafkan, tapi pabrik 2 beroperasi kembali. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk merekrut orang. Jika kamu tidak ingin saya membalas, kamu harus patuh. Tentu saja. Tapi, apakah benar ada pria yang tidak suka perempuan, Tuan Yang? Tolong. Sekelompok orang masuk ke pabrik. Mereka ingin menyerang Kakak Ting. Cepat datang. Aku tahu ada sesuatu yang terjadi pada manajer Wen. Baik, aku akan segera ke sana. Jika Zhao yang bertanya, katakan saja Ersa. Semua baik-baik saja. Saya pergi menangani beberapa hal dulu. Kenapa kamu begitu perhatian pada wanita lain? Apa aku tidak cukup cantik? Guige, saya bisa mengembalikan uangmu sekarang. Saya bisa segera mentransfernya ke rekeningmu. Telah menunggak begitu lama. Kamu pikir hanya membayar utang sudah cukup, seperti kamu yang secantik ini. Cukup tidur 1 malam sebagai bunga keterlambatan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa kamu sebenarnya? Ye. Xiao Li. Tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, untung kamu datang tepat waktu. Li Xiu. Berani sekali kau mengganggu aku. Tahu siapa yang ada di belakangku? Bos Zhongzhou, Li Fu. Aku bilang padamu, hari ini kau sudah melakukannya. Aku tidak akan bisa keluar dari sini. Aku bilang Li Fu menjual peralatan pabrik. Uangnya pergi kemana? Ternyata dipinjamkan. Ada hubungannya denganmu? Aku bilang padamu, hari ini wanita ini sudah menjadi milikku. Bahkan Yesus pun tidak bisa menahannya. Aku bilang, kamu ini benar-benar besar omong. Beritahu aku, selama aku ada di sini, kepala pabrik Wen, 1 helai rambut pun jangan coba sentuh. Ngapain bengong? Ayo, aku akan bunuh dia. Hati-hati, ya. Ah. Ada siapa lagi? Kalian berdua ngapain? Ayo, bunuh dia. Sial, kenapa pengadilan penegakan hukum datang? Lupa bilang dia. Saya sudah memberitahu pengadilan penegakan hukum sebelum datang. Mungkin kamu belum tahu. Saudara baikmu, Li Fu, sudah ditangkap. Sekarang kamu bisa masuk dan bersatu kembali dengan dia. Aku akan bertarung denganmu. Aku benar-benar akan bertarung denganmu, hahaha. Hahaha. Yang Li. Aku hampir mati ketakutan. Sudah, tidak apa-apa. Ya Li, kali ini benar-benar banyak bertemu. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku. Direktur Wen ini tidak ada apa-apanya. Kamu tidak perlu begitu sopan. Kamu sudah menyelamatkan aku begitu banyak kali. Sebut saja aku Ting Jie seperti mereka. Ting Jie. Aku lihat kamu punya kemampuan yang hebat. Sebelumnya apakah sudah berlatih? Iya. Sebelumnya saya sudah jadi tentara selama beberapa tahun. Saya mendengar kamu masih lajang. Benarkah? Apakah kamu pernah berpikir untuk mencari pacar? Kamu pikir tentang aku bagaimana? Kamu sangat cantik. Badanmu sangat bagus. Pinggang. Sebenarnya aku. Saudara, pelapor meminta kamu untuk menghitung kerugian keuangan di pabrik. Baik, aku tahu. Yang Li sebenarnya.
Telepon. Halo. Yang Li, sedang apa? Kenapa bisa menghilang begitu lama? Cepat kembali sini. Iya, baik. Kalau sudah tahu, segera datang. Wanita ini memang sangat dominan. Ting Jie. Saya masih ada urusan yang harus dikerjakan. Saya pergi dulu ya. Kamu memang orang yang sangat sibuk ya. Wen Menting mencari kamu ada urusan apa? Ini urusan pribadi saya. Tidak perlu saya laporkan padamu kan? Yang Li, jangan lupa. Kita berdua sudah menandatangani perjanjian. Aku berhak untuk menanyakan urusan pribadimu dengan wanita lain. Lagi pula, kamu berkeliaran di luar sana. Bagaimana aku bisa menjamin perawatan? Aku akan membuatmu tahu seberapa jauh kekhawatiranmu. Ada apa? Yang Li Gang menelepon Zhao yang menanyakan bagaimana keadaan pabrik kedua. Aku bilang semuanya baik-baik saja. Kapan kamu berencana untuk memecat dia? Tidak terburu-buru, aku ingin istirahat sejenak. Besok aku akan pergi ke pabrik dan memecatnya sendiri. Kamu akan memecat Zhao Yang? Tidak usah terkejut. Apa yang ingin aku lakukan tidak ada yang tidak bisa aku capai. Zhao Ge, belakangan ini kamu tidak menghubungi dia. Apa kamu tidak suka padanya? Bagaimana mungkin? Bukankah aku baru-baru ini direkam video oleh anak itu? Tentu saja harus lebih hati-hati. Tentang video itu, apakah sudah diselesaikan? Yang penting hampir tidak ada lagi. Apakah video itu ada atau tidak? Tentu saja tidak masalah. Zhao Yang, kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Zhao Yang, kamu juga terlalu memandang tinggi dirimu sendiri, ya? Bajingan, masuk ke kantorku tidak perlu mengetuk pintu. Ini kantorku. Aku mau masuk, ya masuk. Ada masalah, ya? Yang Li, HM. Aku bukan mengirimmu ke pabrik kedua Zhongzhou. Ini adalah pekerjaan kasar. Kenapa kamu kembali? Dia pasti melihat aku sekarang baik-baik saja. Ingin kembali mengganggu. Yang Li, aku beritahu kamu. Jangan berpikir macam-macam tentang aku. Mau terus-menerus mengganggu juga tidak ada gunanya. Terus-menerus mengganggu. Zhao Liwen, kamu benar-benar komandan anjing. Hari ini aku datang untuk menyelesaikan semua yang telah kau lakukan di masa lalu. Menyelesaikan? Bicara besar sekali. Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah seorang pekerja bau yang mengencangkan sekrup. Tenang saja, kalian akan segera tahu aku siapa. Zhao Ge, lihat dia lagi berhalusinasi. Tenang saja, sayang, saya akan segera memecatmu. Dia, hei. Panggil beberapa saudara untuk membawa senjata ke kantorku. Ada seorang sampah yang membuat keributan di sini. Hari ini, buat dia tidak berdaya. Tuan Zhao, apakah kamu lupa sesuatu? Di ponselku, masih ada video. Begitu saya memecatmu. Katakan video itu kamu yang buat. Siapa yang akan melawan saya hanya demi seseorang yang sudah dipecat? Hahaha, kalau kamu sekarang berlutut dan memberi saya beberapa hormat. Saya mungkin bisa berbaik hati memaafkanmu. Beberapa saja tidak cukup. Menurut saya, harus memberi 1000 hormat. HMPH. Aku rasa yang harus sujud adalah sang macan biru. Bagaimana kalian menghadapinya dulu? Hari ini aku akan membalas kalian 100 kali lipat. Hancur reputasi dan namaku. Aku tidak salah dengar, kan? Dia bilang ingin membuatku hancur reputasi dan namaku. Hahaha. Keras sekali. Kamu baru kembali dari pabrik 2. Otakku juga jadi bodoh. Iya, sudah mulai bermimpi di siang bolong. Menurutku lebih baik kamu kencing sebentar dan lihat diri sendiri. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih, jika bukan karena kamu, yang mengirimku ke pabrik 2 di Zhongzhou. Aku belum punya kesempatan untuk mengenal bos besar, juga tidak punya kemampuan untuk berdiri di sini dan memecat. Kamu bilang bos besar ingin supaya kamu memecatku? Tidak mungkin, Pak Zhao. Kamu lupa bos besar sedang melakukan inspeksi di luar kota? Dia tidak mungkin kembali dalam waktu dekat. Bagaimana dia bisa melihatnya di pabrik kedua Zhongzhou? Bos besar juga hampir tertipu oleh sampah ini. Bawa orang ini dan patahkan kakinya untukku. Seret keluar dan berhenti. Sekretaris Chen. Bukankah Anda pergi untuk mengawasi pekerjaan bos besar? Kenapa sudah kembali? Duduk. Zhao Yang, kamu dipecat. Apa? Sekretaris Chen, Anda pasti salah paham. Seharusnya yang dipecat adalah Yang Li, kan? Bagaimana mungkin aku memecat Direktur Yang? Zhao Yang, kamu yang dipecat. Kamu memanggilnya apa? Direktur Yang. Sekarang Direktur yang menggantikan posisimu. Hahaha, baiklah. Yang Li, kamu bisa mengendalikan Sekretaris Chen. Tapi aku bilangnya, untuk memecatku, Sekretaris Chen tidak cukup berhak.
kecuali bos besar datang sendiri. Ada beberapa orang ini yang masih keras kepala bahkan di saat-saat terakhir. Tolong bawa mereka berdua keluar. Zhao Ge, bagaimana jika itu benar? Bos besar pergi untuk memeriksa pekerjaan. Bahkan saya tidak bisa menghubunginya. Yang Li dan Sekretaris Chen bekerja sama untuk menjebak saya agar dipecat. Sungguh jahat. Jika kamu tidak percaya, sekarang saya bisa menghubungi Zhao Yang. Sungguh tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Bos besar sudah kembali. Sedang memeriksa pekerjaan di jalur produksi. Saya sekarang akan menelepon bos besar. Menunggu bos besar memecat secara langsung. Bos besar Zhao yang mengandalkan banyak orang untuk membuat keributan. Harus Anda datang secara langsung. Kalau begitu saya akan pergi ke sana. Baiklah. Hahaha. Ternyata berpura-pura juga cukup mirip. Saya juga akan menelepon bos besar. Baik, Direktur Wen ingin bekerja sama. Baik. Sudah pasti tidak bisa terhubung. Kenapa kamu hanya terdiam? Cepat keluarkan mereka dan hentikan. Siapa yang memberimu keberanian? Orang yang seperti itu, kamu berani bergerak? Bos besar. Anda datang ke sini, saya yang memerintahkan pemecatanmu. Apa kamu punya pendapat? Sudah bekerja lama. Saya Zhao Yang, selama bertahun-tahun di pabrik, saya tidak punya prestasi, tapi saya juga sudah bekerja keras. Sekarang Anda memecat saya. Apakah itu seharusnya? Seharusnya. Apakah seharusnya kamu menjual alat di pasar gelap? Apakah seharusnya kamu mengatur sepupumu untuk menerima gaji buta di pabrik? Apakah seharusnya kamu memotong bonus dan jam kerja pekerja? Bos Tang, saya akan segera dipromosikan. Anda tidak bisa memecat saya lagi, ya? Bergantung pada orang lain dan menghisap darah. Masih bilang diri sendiri bekerja keras. Kalau bukan karena wajah wakil manajer Liu. Saya memberi kamu kesempatan berulang kali. Kamu sendiri tidak tahu diri. Mulai sekarang, kepalanya adalah Yang Mi. Setelah Zhao yang dipecat, semua tindakannya akan diumumkan. Tidak akan diterima selamanya. HMPH. Kita berdua berdiri di sini untuk apa? Menunggu dipecat bersama, ya. Zhao Yang, inilah harga yang kau bayar. Yang Li, kau pikir semuanya akan berakhir di sini? Aku bilang padamu, meskipun aku bukan kepala, tapi istriku tetaplah wakil kepala pabrik ini. Aku masih bisa membuatmu tidak bisa pergi dengan baik. Benarkah? Ternyata kamu masih menganggap aku istrimu, ya? Sayang. Kamu datang ke sini kenapa? Aku baru mau mencarimu. Mencariku? Bukankah kamu bermain baik dengan selingkuhan ini? Sayang, dengarkan aku menjelaskan. Wanita ini yang terus mengganggu saya. Saya bahkan tidak tahu dia ingin apa. Saya menambahnya. Hari baik seseorang sudah berakhir. Sayang, kamu ingin bercerai dariku. Kamu berselingkuh selama menikah. Pergi tanpa harta. Melihat dari hubungan kita yang lalu, aku menyisakan 500.000 untuk menandatangani kontraknya. Liu Mengwei memiliki banyak koneksi di pabrik. Aku masih perlu koneksi ini untuk menghancurkan Yang Li. Sekarang setelah perceraian, aku tidak punya apa-apa. Saudaraku tidak bisa menandatangani. Jika dia menandatangani, kita akan kehilangan segalanya. Diam. Apa kamu punya hak untuk berbicara di sini? Pergi sana. Sayang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Perempuan ini selalu menggangguku. Aku selalu menjaga diri. Kau harus percaya padaku. Apa karena anak? Aku akan berusaha. Aku pasti akan berusaha. Baiklah, jangan bicara banyak lagi. Apakah kamu mau mengeluarkan videomu dengan pelacur itu? Aku sudah pasang kamera pengawas di rumah. Sayang, kita sudah memiliki hubungan pernikahan yang begitu lama. Benar-benar tidak menyisakan muka sedikit pun. Sayang. Aku salah, tolong maafkan aku. Aku hanya punya kesempatan ini. Sayang, Zhao, terakhir kali di toilet saat membeli rumah. Kamu tutup mulut. Lao Feng bilang itu bohong. Yang seharusnya tutup mulut adalah kamu. Kalau kamu tanda tangan, aku akan kasih kamu 500.000. Kalau mengikuti prosedur, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Zhao, sekarang harus bagaimana? Jangan pikir Zhao yang akan jatuh begitu saja. Aku masih punya Li Fu di belakangku. Dia jauh lebih kejam dariku. Nanti aku akan membuat Yang Li merasakan penderitaan yang lebih buruk dari kematian.
Hei, Along, Xiao Ge, di mana Li Fu? Aku mencarinya untuk menyelesaikan urusan pribadi. Kakak Li sudah dibawa masuk oleh Hida Chao. Kami sedang mencari cara untuk menjaga urusan ini. Jadi, kamu cari beberapa saudara yang bisa bertarung. Selesaikan masalah di pihak yang Lin untukku. Li Fu, biar aku yang mencari jalan. Sekali lagi dipecat. Dan lagi-lagi harus mengatur perceraian pada hari ini. Bagaimana dengan Zhao yang sekarang? Bisa dibilang dia sudah kehilangan segalanya. Saya sangat penasaran. Apa yang sebenarnya Zhao yang lakukan padamu? Sehingga kamu ingin membuatnya menerima pukulan ganda seperti itu. Kamu tahu. Orang ini memang tidak mau mengalah. Ah, benar. Saya sedang berpikir untuk membayar bonus pekerja yang dipotong oleh Zhao Yuan sebelumnya. Dan juga mengubah jam kerja pekerja. Menurutmu bagaimana? Jika menurutmu bisa, ya sudah. Kamu ingin melakukan apa? Silakan saja lakukan. Tapi sekarang ada satu hal yang lebih penting. Kamu memang sangat tidak sabar, ya? Yang Li, cepat datang ke sini. Ada hal mendesak yang harus ditangani di pabrik 2. Kau cepat datang sini. Apa yang kau lakukan? Yang Li, kau datang sini. Kau terburu-buru memanggilku. Ada apa sebenarnya? Kau jangan terburu-buru. Apa kau tidak merasa orang itu hari ini terlihat sangat cantik? Iya, memang cukup cantik. Tapi kamu berpakaian seperti ini terlalu terbuka. Ya. Kalau begitu, apakah kamu ingin melakukan sesuatu dengan orang itu? Kamu bilang hal mendesak padaku adalah ini, ya? Aduh, jangan terburu-buru dulu. Lihatlah bagaimana penampilan orang itu hari ini. Apa semua pria suka seperti ini? Kalau ada sesuatu yang kamu butuhkan, katakan saja. Jangan bertele-tele. Sungguh tidak bersemangat. Ayahku memperkenalkan seorang calon pasangan. Aku ingin minta tolong kamu berpura-pura jadi pacarku untuk menghadapi ini. Hal seperti ini. Cukup cari orang lain saja. Kenapa harus mencariku? Aku juga ada urusan dan sangat sibuk. Yang Li, tolong bantu aku ya. Sejak kecil, ayahku tidak menyukaiku. Sering memukulku. Dia pasti memanggilku pulang kali ini karena sudah menerima uang dari orang lain. Jika kamu tidak membantuku, aku bisa saja. Kamu tidak pergi saja sudah cukup. Yang Li, kamu tidak tahu. Ibuku terbaring sakit. Jika aku tidak pulang, dia pasti akan mengancamku dengan ibuku. Lu Qingyan benar-benar bisa mengorbankan diri demi ibunya. Tidak heran dia mau memberi suaminya obat kuat. Orang itu benar-benar brengsek. Dia juga orang yang malang. Baiklah, aku akan menemanimu. Terima kasih, Yali, terima kasih. Hehehe. Ah, Saya akan memberi Anda suntikan, hehe. Kenapa orangnya belum datang? Lu Jianren, jika kamu berani mempermainkanku, saya akan langsung memanggil orang untuk mematahkan kakimu. Hehe, saya tidak berani, tidak berani. Nyonya Tang, Anda tenang saja. Anak perempuan saya sudah dalam perjalanan. Saya jamin malam ini kamu pasti akan membuat Tuan Tang dan putri saya sebaiknya. Begini. Haha. Kau anak nakal. Kau masih ingat untuk pulang ya? Bulan lalu aku minta uang, kenapa kau tidak memberikannya padaku? Urus saja urusanmu sendiri. Siapa saya? Lepaskan saya. Lepaskan. Saya tidak mau bertemu orang. Ini adalah... Haha, ini adalah putri saya, Lu Qingyan. Bagaimana? Cukup tampan kan? Cocok sekali di altar. Haha, tidak buruk, tidak buruk. Li Bin melihat istri kamu. Istri? Hei, istri, hei. Itu dia. Ini adalah suami kamu. Putra Tang, Tang Bin. Suami apa? Aku tidak tahu. Kamu tahu tidak, apa hubungannya? Saya sudah menerima beberapa juta untuk mahar. Sekarang sudah kembali. Tuan Tan, besok adakan saja pernikahannya. Ah, sangat baik, sangat baik. Kamu menjualku kepada orang bodoh.
Apa yang terjadi, orang Fujian? Uangnya sudah diterima. Orang ini masih tidak ingin menyerahkannya. Bukan, bukan. Anak perempuan saya tidak patuh. Saya akan mengurusnya sekarang juga. Mengurusnya? Ya. Saya kasih tahu kamu. Jika kamu berani tidak menikah, saya akan mematahkan kakimu. Kamu tidur dengan pria di luar, ya tidur saja. Menikah dengan Tuan Tang juga tidur dengan pria. Kenapa tidak menikah? Di luar, harus tidur dengan berapa banyak pria untuk menghasilkan 1 juta? Aku tidak menikah, aku mati pun tidak akan menikah. Harus menikah dengan orang sendiri. Mati saja kamu. Aduh. Gadis bodohku. Seandainya aku seorang wanita, aku sudah menikah. Kalau aku berbaring di sini, aku bisa mendapatkan 1 juta. Betapa baiknya kesempatan ini. Aku susah payah memohon kepada kakek dan nenek. Baru dapat kesempatan untukmu. Aku tidak mau menikah denganmu. Aku sudah punya pacar. Kalau mau menikah, ya menikahlah dengan saya. Lu Jianren, apakah kamu berani mempermainkanku? Anakmu saja sudah punya pacar. Kamu masih berani meminta mahar dariku? Tuan Tang, lihat saja anak ini, jelas dia orang miskin. Masih ada Tuan Tang yang tampan dan berbakat. Kamu cepat-cepatlah melayani Tuan Tang, cepat. Aku tidak mau menikah. Hari ini tidak menikah juga harus menikah. Saya sudah menghabiskan semua mahar. Kamu harus menikah dengan Tang Sheng hari ini. Ini cara kamu menjadi seorang ayah. Sama sekali tidak memikirkan perasaan King Yan. Memberi dia menikahi seorang bodoh sudah cukup. Kamu ini siapa? Berani bicara tentang anak saya. Wu King Yan, hari ini aku akan memberitahumu. Uang ini sudah aku bayar. Jika kamu tidak meminjam, kembalikan 1 juta uang panai yang aku berikan. Bin Bin, ayo panggil istrimu. Istri, hehe. Istri. Pergi sana, Bin Bin. Berani kamu memukul anakku. Lu Jianren, inilah putrimu yang baik. Hari ini kalau tidak memberi penjelasan, jangan harap bisa pergi dari sini. Tuan Tang, tenang saja. Malam ini saya pasti akan membuat Yanyan menemani Tuan Tang dengan baik. Gadis nakal, kamu harus menikah juga. Tidak mau menikah juga harus menikah, lepaskan. Berani mengganggu wanita saya. Putuskan tanganmu. Siapa saudara yang berani merebut menantu dari anakku? Saya bilang, dengan penampilan anakmu yang bodoh itu. Menikah itu kamu atau anakmu yang datang? HMPH. Kami pergi, saya lihat siapa yang berani pergi. Hari ini kamu harus memberi saya penjelasan. Jianren, jika kamu tidak bisa membujuk putrimu, maka saya akan mematahkan kakimu. Saya akan membujuknya sendiri. Kinyan, kamu harus bersabar sekali lagi ya. Uang ini sudah saya habiskan untuk berjudi. Jika kamu tidak menikah dengan Tuan Tang, dia akan mematahkan kakiku. Kaki kamu patah, itu urusanku apa? Aku berharap kamu segera mati. Aduh hahaha. King Yanzi, aku tahu kamu membenci papa. Tapi meskipun kamu tidak memikirkan ayahmu, setidaknya pertimbangkanlah ibumu, ya? Datang lagi begini. Kali ini aku tidak akan setuju denganmu lagi. Aduh, King Yanzi. Ibumu baru saja keluar dari rumah sakit. Biaya pengobatan membutuhkan 500.000. Kalau tidak, jangan menikah dengan Tang Sheng. Keluargaku mana ada uang untuk mengobati ibumu. Setiap bulan aku mengirim uang ke rumah. Uang yang aku kirim sudah kau gunakan untuk berjudi. Aku juga ingin mendapatkan uang lebih untuk mengobati ibumu. Untuk mengurangi bebanmu sedikit. Siapa yang tahu keberuntunganku buruk? Aku sudah kehilangan semuanya. Itu 500.000. Dari mana aku bisa mendapatkan 500.000 lagi? Keluarga Tang punya. Asal kau menikah dengan keluarga Tang, Tuan Tang pasti akan memberikan uang untuk pengobatan ibumu. Benar, asal kamu menikah dengan Bin Bin. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang besar. Aku akan memindahkan ibumu ke rumah sakit terbaik. Mencari dokter terbaik. Ngobrol dengan mereka. Ayo pergi. Mereka tinggal besok. Yang Li. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Membuatmu melihat lelucon. Tapi inilah takdir saya. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bersedia menikah dengan Tuan Tang. Saya bersedia menikah dengan Tuan Tang. Saya tidak setuju. Kau pikir kamu siapa? Tenang saja. Saya akan membayar biaya rumah sakit ibumu. Besok saya akan membawanya ke rumah sakit dekat pabrik. Saya akan membawanya pergi. Lihat siapa yang berani menghentikanku, brengsek. Berani merebut menantuku. Seseorang, pukul dia. Sekarang saya bisa pergi?
kita pergi. Tuan Tao, apakah Anda baik-baik saja? Sialan, seseorang, patahkan kakinya. Tidak, tidak. Aduh. Yang Li, terima kasih banyak kali ini. Ini hal kecil, rumah sakit tante. Besok saya akan atur semuanya. Biaya operasi juga. Saya akan transfer ke kamu. Kamu sudah membantuku begitu banyak. Aku tidak bisa mengambil uangmu begitu saja. Lukinyan, kamu sedang apa? Kamu sudah membantuku begitu banyak. Jika aku tidak melakukan ini, aku sama sekali tidak bisa membayarmu. Jadi kamu mengira aku ini jenis serigala seperti Xiaoyang? Apa aku tidak cantik? Cantik. Kalau begitu, bolehkah aku jadi pacarmu? Telepon. Yang Li, apakah kamu ada waktu? Aku ingin mengajakmu makan. Sekalian pinjamkan sisa pembayaran padamu. Oke. Saya ada urusan. Saya pergi dulu ya. Kamu juga pulang cepat ya. Xinjian, saya datangnya. Yang Li, duduk. Kakak sudah cepat sekali membayar sisa. Apakah pabrik masih bisa beroperasi? Tenang saja, pabriknya baru-baru ini mendapatkan pesanan besar. Uang muka sudah langsung ditransfer ke saya. Pabrik saya sudah benar-benar hidup kembali. Ini semua berkat kamu. Meskipun tanpa saya percaya Kak Ting pasti bisa memimpin pabrik keluar dari masa sulit. Mendaki puncak lagi. Ayo, saya percaya Kak Ting. Yali. Sebenarnya kali ini saya memanggilmu untuk makan. Ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Apa itu? Sejak suami saya pergi, sudah lama tidak ada yang membantu saya. Terakhir kali di depan pabrik. Jika tidak bertemu denganmu, yang kebetulan membantu saya menyelesaikan masalah di pabrik, mungkin saat itu saya sudah tidak bisa bertahan lagi. Sebenarnya saya juga tidak banyak membantu. Hanya meminta pekerja untuk menggunakan peralatan dan menulis petunjuk saja. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Dan juga saat terakhir kali kamu datang ke pabrik untuk menyelamatkanku. Begitu berbahaya. Kamu datang sendirian. Tinggi ya, kamu. Kenapa kamu bilang begini? Yali, kamu sudah melakukan begitu banyak untukku. Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih. Tidak apa-apa, tidak perlu berterima kasih. Yang Li. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu ingin mencari sandaran. Selama ini, hanya aku sendiri. Aku benar-benar sangat lelah. Yali, bisakah kamu menjadi sandaranku? Kak, ini kamu? Apa yang kakak katakan semua benar. Selama bertahun-tahun, selalu hanya aku sendiri. Wanita sekuat apapun juga butuh dicintai. Saat terakhir kali kamu menyelamatkan kakak, jantung kakak hampir copot. Apa kamu sudah tidak suka padaku? Kamu merasa jijik karena aku sudah menikah. Orang juga sudah tua. Tidak. Kak, jangan berpikir terlalu banyak ya. Kak, lihat kita baru saja minum. Pemikiran kita masih belum jernih. Begini saja, tunggu sampai aku tenang baru kita bicara. Tenang? Kamu mau aku tenang bagaimana? Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Oh. Bagus juga. Ada yang menemani. Kalian siapa? Mau apa? Kamu adalah Yang Li. Kalian datang mencariku. Benar. Ada orang yang membayar untuk membawamu pergi dengan kedua kakimu. Kami bisa tidak menyulitkan wanita cantik di sampingmu ini. Yang Li, bagaimana ini? Tenang saja, ada aku. Katakan, siapa yang mengirimmu? Apakah Zhao yang atau Li Fu? Kalau disuruh pergi, ya pergi. Ngapain ngomong kosong? Sekarang pergi, aku bisa tidak menyusahkanmu. Bocah sialan, kamu cukup sibuk ya? Hahaha. Bilang saja siapa yang menyuruh kalian, Zhao Yang. Zhao Yang menyuruh kami datang. Orang ini memang tidak tahu malu. Nanti kita hitung-hitung sama dia. Pergi sana, aku suruh kalian pergi. Tidak dengar? Pergi,
Pergi, pergi. Yang Li, kamu hebat sekali. Biasa saja. Kamu masih merasa tidak puas padaku? Tidak kok. Tingji ya, saya antar kamu pulang ya. Baiklah. Tempat ini adalah rumahku. Silakan duduk. Sejak suamiku meninggal dunia, aku tinggal sendirian. Jangan khawatir. Kau minum air dulu. Aku akan segera kembali. Tingji ya. Ini apa? Kakak suka melakukan yoga pada waktu seperti ini. Kau tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Wanita ini harus lebih banyak berolahraga agar bisa menjaga tubuh tetap muda. Apa kamu setuju? Yang Li adalah Ya Li. Kenapa wajahmu begitu merah? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Yang Lin. Jangan pergi, ya. Kak. Tenanglah, Yang Lin. Kamu tahu betul perasaan kakak padamu. Bagaimana bisa kamu sekejam ini? Halo, kamu di mana bersenang-senang? Sekarang setelah promosi dan gaji naik, kamu menghilang. Setelah aku bercerai dengan Xiao Yang, aku setiap hari sendirian di rumah. Tidak, aku sedang membahas hal serius. Nah, aku sudah pergi. Belakangan ini, aku juga belajar beberapa pengetahuan tentang kehamilan. Kau mau datang dan coba? Sudah tahu. Aku akan segera datang. Aku pergi. Ayah angkat. Kau bagaimana bisa masuk? Kau tahu berapa banyak uang yang kau habiskan untuk menangkapmu? Sial, itu karena brengseknya Yang Ling. Walaupun kau tidak menangkapnya, orang-orang dari negara Sakura juga akan menangkapku. Aku masih berguna bagi mereka. Bagaimana dengan urusan Wu Yalong? Urusan ini gagal. Yang Li itu bukan lawan kita. Sampah. Along juga bukan lawan Yang Li. Hahaha, Yang Li ini memang punya sedikit kemampuan. Tidak hanya keterampilannya hebat, saya juga menemukan beberapa informasi lain. Informasi apa? Yaitu istri cantikmu itu menjalin hubungan dengannya. Dan itu sudah lama. Katakan sekali lagi, lepaskan. Yang saya maksud, istrimu sudah menjalin hubungan dengan Yao Li sebelum kalian bercerai. Sialan, bajingan kau. Aku bilang kenapa dia begitu terburu-buru untuk menceraikan aku. Aku akan membunuhnya. Dan juga Yang Li si brengsek ini. Jika kau ingin membalas mereka, aku punya seseorang yang bisa membantu. Bos Dai, Anda memanggil saya. Mitra kerja penting di pabrik telah menghentikan kerjasama dengan kita. Kamu lihat apakah bisa memperbaikinya sedikit. Dan juga pabrik di negara Sakura melaporkan saya atas dugaan penggelapan pajak. Saya harus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyelidiki. Belakangan mungkin saya tidak bisa mengurus pabrik. Pabrik ya. Saya serahkan sepenuhnya padamu untuk mengurusnya. Baik, saya jamin akan menyelesaikan tugas. Manajer Yao, kamu mencari saya. Kerjasama dengan Yo Guanghua dan pabrik kita tiba-tiba terhenti. Ada apa yang ditemukan? Saya baru saja memeriksanya. Yo Guanghua dan timnya sekarang sangat membutuhkan pesanan besar. Waktu untuk pesanan ini sangat ketat. Jumlahnya besar dan kita sama sekali tidak bisa menanganinya. Dengar-dengar mereka sekarang bekerja sama dengan pabrik di negara Sakura. Apakah pabrik di negara Sakura bisa menangani pesanan ini? Menurut yang saya tahu, peralatan mereka semua dijual dari pabrik kita yang kedua.
Saya juga tidak jelas mengenai hal ini. Mungkin mereka menggunakan metode tertentu untuk menipu Yao Guanghua. Jika kita bekerja sama dengan pabrik sebelah, apakah kita bisa mengambil pesanan ini? Bisa sih. Tapi apakah pabrik sebelah bisa bergabung dengan kita? Ini biar aku yang urus. Kamu coba cari tahu tentang Yao Guanghua ini. Apa saja kelemahannya? Sering keluar masuk, ya? Yang lain biar aku yang selesaikan. Yang Li. Sister Ting. Ada waktu malam ini? Ayo makan bersama. Baiklah, bisa. Malam ini kamu datang ke rumahku. Kita akan bicara lebih lanjut. Baik. Ting Jie, saya datang kali ini ingin membicarakan pesanan Yao Guanghua. Mari minum dulu sebelum bicara. Baik. Saya hormat padamu, Kali. Yang Li. Saya bisa setuju dengan semua hal kerjasama. Asalkan kamu baik pada kakak. Kakak Ting, apa yang kamu lakukan ini? Apakah kamu masih merasa tidak suka padaku? Bukan seperti yang kamu katakan. Bukan begini, lalu bagaimana? Aku sudah seperti ini. Mengapa kamu masih tidak tersentuh? Kamu mau aku bagaimana lagi? Kak, aku memang tidak bisa bertanggung jawab padamu. Jadi, Kak, aku tidak bisa memikirkan itu lagi. Aku hanya ingin bersamamu. Apapun hasilnya, aku akan menanggungnya. Yang Li. Cukup sekali saja. Yang Li. Terima kasih, kakak taman. Kenapa aku merasa seolah tidak bisa mengendalikan diri? Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kakak ingin bersamamu. Itu sudah cukup. Ada apa? Saya menemukan bahwa Yao Guanghua baru-baru ini sering masuk ke klub Tianshang Renjian. Dia sekarang ada di sini. Cepat datanglah. Orang dari Sakura Negara juga ada di sini. Baik, aku segera datang. Mereka sudah masuk berapa lama? Baru saja masuk sebentar. Ini adalah informasi yang kutemukan tentang celah di pabrik Sakura. Silakan lihat. Tunggu di sini. Kamu. Apa ini? Tuan Yao, tenang saja. Selama pesanan ini diberikan kepada kami pasti bisa menyelesaikannya. Melihat seluruh pasar laut, hanya negara Sakura kami yang bisa menerima pesanan ini. Baiklah, pesanan ini sangat mengejutkan. Asalkan kamu bisa menerima pesanan saya. Harga bukanlah masalah. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Aku rasa tidak mungkin. Jiang Di, kenapa kamu datang? Keluar dari sini. Aku harus melapor padamu. Bai Yalu, bagaimana kamu berani datang? Aku belum menuntut pertanggungjawaban atas kejadian terakhir. Aku memberimu muka, atau kamu berani memukulku? Aku bisa bilang, kamu tidak mendengarkan satu kata pun. Aku tetap orang Dragon Country. Kamu tidak baik-baik di dalam penjara. Kenapa keluar mencari masalah? Di dalam penjara. Tuan Yao, pabrik di Sakura Country sama sekali tidak mampu menerima daftar milikmu. Menurut saya, dia sedang menipu uang muka Anda. Xiao Tian, apa maksudmu? Kau benar-benar tidak mau menyerah sampai melihat hasilnya. Apakah kamu punya bukti, Tuan Yao? Ini adalah daftar pemesanan alat dari negara Sakura. Silakan dilihat. Menurut yang saya tahu, pabrik di negara Sakura mereka sama sekali tidak memiliki mesin presisi yang mampu membuat peralatan Anda. Selain itu, Tuan Yamamoto baru saja ditangkap karena menjual peralatan dari pabrik kami. Xiao Li, kamu berani mencemarkan nama baik pabrik kami secara terbuka. Saya memiliki bukti pencemaran tersebut. Apakah Anda ingin saya mengeluarkannya untuk dilihat Tuan Yao? Bahkan jika kita terus bertengkar, itu hanya akan memperburuk keadaan. Yang Li, kamu terus-menerus menggagalkan rencanaku. Kita lihat saja nanti. Hei, Tuan Gongbei. Hei, Tuan Yao. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menerima pesananmu ini. Dia tidak mampu. Apakah kamu mampu? Di seluruh Haisi, pabrik mana yang bisa menerima pesanan saya?
Pabrik kami tidak memiliki kemampuan itu. Namun jika bekerja sama dengan Direktur Wen dari pabrik sebelah, tidak tahu apakah bisa menerima pesanan ini. Kalian berdua menggabungkan pabrik. Memang bisa menerima pesanan saya. Tetapi apakah ini bisa kamu lakukan sendiri? Jika Tuan Yao tidak percaya, sekarang bisa langsung telepon Direktur Wen untuk menanyakan. Baik. Kepala Wen, pesanan saya itu. Bos Yao, saya sudah memutuskan untuk mengambil pesanan itu bersama Yang Li. Anda bisa membicarakan detailnya dengan Yang Li? Baiklah. Oh, saya mengerti. Aduh, adik saya. Kalian telah menyelesaikan masalah besar saya. Saya tidak bisa membantu lebih banyak. Haha, di mana lagi? Harus banyak berkolaborasi agar baik. Tidak bisa ditahan. Bos Yao, lambat sekali. Ahaha, uangku sudah dibayarkan. Rapstar Yaoi. Tolong aku. Anak muda, kamu siapa sih? Jangan ikut campur urusan orang lain. HMPH, aku hanya lewat saja. Itu bukan urusanku. Barang sampah. Cepat minggir. Supaya aku tidak memukulmu nanti. Xiaoli, tolong selamatkan aku. Ya, aku benar-benar tahu salahku. Sial, cari mati. Aku sudah bilang ini bukan urusanku. Kenapa masih mau bertindak? Aku memukulmu karena menghargaimu. Kau tahu tidak siapa namaku. Tidak tertarik untuk mencampuri urusan orang lain. Hanya demi seorang penjual roti. Sialan, aku akan bunuh. Li, tunggu aku. Aku salah, aku tidak seharusnya menjebakmu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku rasa kamu tidak benar-benar tahu salahmu. Hanya saja sekarang tidak ada pria yang mau menampungmu. Kamu kehabisan uang. Yang Yi juga mengambil semua uangku. Rumahku juga disita bank. Saya sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal. Karena kita sudah bertahun-tahun bersahabat. Maafkan saya, ya, persahabatan. Sejak saat kamu dan Zhao yang memaksa saya sampai mati. Kita sama sekali tidak ada persahabatan lagi. Yang Li, saya sudah menunggumu lama. Kenapa kamu belum pergi juga? Ini datang. Tidak. Cobalah untuk merasa kasihan padaku, boleh? Memang pantas. Baiklah. Bagaimanapun kita pernah jadi rekan kerja. Melihat dia seperti ini, kamu benar-benar tidak menyisakan sedikit pun perasaan, ya? Ini tidak seperti itu. Orang baik seringkali dimanfaatkan. Dulu aku kalah karena kelemahan hati. Di kehidupan ini, aku akan membuat semua orang yang menggangguku mendapatkan balasan. Dan inilah balasannya. Kekuatan setan ini benar-benar buruk. Aku yang baik hati seperti Giok. Pergi untuk menanganinya. Kamu adalah orang Miyamoto. Kalau tidak bicara, saya anggap kamu mengakui. Lihat apa? Keterampilanmu lumayan, ya bajingan. Kembali dan beritahu Miyamoto. Ini adalah Longgu. Jika berani berbuat sembarangan, dia tidak akan tinggal diam. Tuan, saya telah melakukan kesalahan. Sampah, aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Satu hal kecil saja kau tidak bisa lakukan dengan baik. Tuan, Yang Li sangat kuat. Aku sama sekali bukan tandingannya. Kau tahu hukuman atas kegagalan itu apa? Itu adalah Tuan. Tuan Miyamoto. Bersedia membayar 2 kali lipat untuk menggali kalian. Xiaoyang. Tidak heran belakangan ini banyak orang yang keluar dari pabrik. Ternyata ini ulahmu dan Miyamoto. Lalu kenapa? Nanti ketika Tuan Miyamoto menguasai sumber daya manusia di Haixi. Aku ingin tahu, apa kalian akan menggunakan apa untuk memenuhi pesanan You Guanghua? Sebenarnya kalian ingin melakukan apa? Aku ingin melakukan apa? Aku akan memaksa Yang Li mengeluarkan semua yang didapatnya. Termasuk kamu. Yang Li tidak berutang apa-apa padamu. Aku juga bukan milikmu. Lepaskan aku. Jangan kira aku tidak tahu, ya.
Kalian berdua sudah berhubungan sebelum kita bercerai. Brengsek. Ini semua salahmu. Di online, aku bisa bergaul dengan siapa saja. Itu memang pantas. Diam. HMPH, kamu adalah sepatu rusak milikku. Meskipun aku menginjaknya, aku tidak akan membiarkan bajingan itu menyentuhmu. HMPH, suka bermain-main yang menegangkan. Ya, baiklah, aku akan menunjukkan kepada semua orang betapa buruknya keadaan ini. Lepaskan aku. Haha, berhenti. Lepaskan aku. Jangan. Zhao Yang, kau brengsek. Aku tidak mau ada orang yang mati karena dumbel itu. Jangan pukul lagi. Iya, dia benar. Jangan sampai ada yang mati. Tolong jangan ganggu aku. Kalau tidak mau mati, katakan yang sebenarnya padaku. Miyamoto terakhir kali kehilangan banyak uang karena menjual peralatan. Sekarang bagaimana mungkin dia kalah? Dia harus membayar gaji 2 kali lipat semua pekerja di Haisi. Dia bilang harus menipu para pekerja ini kembali dulu. Dia bilang di mana buku kas Miyamoto. Saya tidak tahu tentang itu. Saya hanya seorang kurir. Saya tidak tahu apa-apa. Lepaskan aku ah. Pergi, aku pergi. Sepertinya untuk mengetahui rencana Miyamoto, harus menemukan bukti terlebih dahulu. Malam ini aku akan pergi melihat. Kau tidak akan menemukan bukti Miyamoto di sini. Bagaimana kau menemukan aku? Menyusup dan menyamar adalah keahlianku. Sejak saat kamu melangkah masuk ke pintu pabrik, aku sudah menyadari. Kalau kamu sudah menyadarinya, aku masih berani datang sendirian. Apa yang membuatmu merasa bisa mengendalikanku? Apa ini? Ini adalah bukti kekurangan di pabrik Miyamoto. Ini bisa membantumu menjatuhkan Miyamoto. Mengapa membantuku? Aku adalah anak yang diadopsi oleh Miyamoto dari panti asuhan. Dia membesarkanku sebagai seorang pembunuh sejak kecil, hingga aku dewasa. Jika misi gagal, aku hanya menjadi mainannya. Sembarangan dia perlakukan. Aku sudah cukup menderita dengan hasil seperti ini. Jadi, apakah kamu ingin meminjam tanganku untuk menjatuhkan Komamoto? Apa keuntungan bagi kamu? Aku hanya punya satu permintaan, yaitu setelah kamu menjatuhkan Komamoto, serahkan padaku. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Maaf, aku masih tidak bisa percaya. Kecuali jika kamu bisa memberikan bukti yang meyakinkan. Ini adalah hukuman yang diberikan oleh Miyamoto padaku setelah gagal membunuhmu terakhir kali. Masih ada lagi. Tidak perlu dikatakan. Aku percaya. Bukti sudah aku berikan padamu. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Zhao yang tidak salah. Miyamoto memang sedang berbohong. Ini semua adalah bukti penghindaran pajak Miyamoto. Yang Li, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Semua ini sangat rahasia. Bagaimana bisa muncul di pabrik? Kamu tidak perlu khawatir tentang semua ini. Ini seharusnya bisa menjatuhkan Miyamoto, kan? Tentu saja bisa. Baiklah, saya akan meminta sekretaris Lu untuk mengambilnya untuk menghancurkan Miyamoto. Bongkar dia sampai habis. Tuan, kamu mencari saya. Tadi malam ada orang yang lewat di ruangan saya. Dan buku catatan saya telah dibolak-balik. Saya akan segera memeriksa. Tidak usah, saya sudah memeriksa rekaman CCTV. Tadi malam, kecuali saya. Hanya ada satu orang yang pernah masuk ke ruangan ini. Tapi aku tidak pernah menyangka orang itu adalah kamu. Karena kamu sudah menemukanku, ayo lakukan saja. Aku membesarkanmu sejak kecil. Kenapa kamu mengkhianatiku? Sejak kecil kamu tidak pernah menganggapku sebagai manusia. Jika bisa, aku ingin mengkuliti kulitmu dan darahmu. Tuan Gongmin, tidak baik, informasi kita telah bocor. Perusahaan kita telah disegel. Bagaimana bisa begini? Bagaimana mereka bisa tahu? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Haha. Aku memberikan naskah nyanyianmu kepada yang lain. Semua rencana hancur. Panggil keluarga Li ke sini. Aku ingin membuat Yang Li merasa lebih buruk dari mati. Yang Li, terima kasih banyak kali ini. Telah menghancurkan konspirasi negara Sakura. Aku hanya melakukan hal-hal yang bisa kulakukan. Tapi dia, Miyamoto Yusheng, terlalu banyak merusak. Aku yang pertama tidak setuju. HMPH, baiklah, anak muda memang penuh energi ya. Aduh, saya sudah tua juga. Seharusnya sudah saatnya menyerahkan posisi. Haha, Bos Deng,
Anda ini bersiap untuk menambah beban di tubuh Anda. Nanti, pabrik ini akan diserahkan kepada Anda. Serahkan kepada saya. Aduh, sudah tua. Saatnya untuk mundur. Negara kita yang indah ini. Aku juga harus pergi melihatnya. Tidak bisa terus tinggal di pabrik ini. Nanti pabrik ini akan aku serahkan padamu. Aduh. Biarkan wanita-wanita yang kau cintai ada di tanganku. Kalau mau menyelamatkan mereka, datanglah ke pabrikku. Gongben, lepaskan mereka. Yang Li, hahaha. Yang Li, kamu cepat sekali demi bajingan ini, hahaha. Ah, anak buahmu sudah bosan ya? Yang Li, kan kamu jago berkelahi? Hari ini kalau kamu berani bergerak, aku akan menusuk mereka satu kali. Aku ingin lihat seberapa hebat kamu bertarung. Hahaha, Yang Li, jangan banyak bicara. Keluarkan kunci Inggris di belakangmu. Iya hahaha. Ambil saja, hahaha. Ha, Yang Li, kan kamu hebat bertarung? Kamu pukul dia. Xiu Li, kamu pukul dia. Sialan, pukul aku, kamu pukul dia. Xiu Li, cepat pergi, jangan pedulikan kami. Aku mohon padamu, aku mohon, biarkan dia. Aku mohon padamu, tolong biarkan dia, jangan pukul lagi. Aku mohon padamu, asal kamu biarkan dia. Apapun yang kau minta, aku bersedia. Pukul saja, tidak masalah. Tadi kamu bilang apapun yang kau minta, kau bersedia. Iya hahaha. Dengar, Zhao Yao bilang kamu merebut istrinya. Tentu saja kamu pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Sekarang lepaskan bajumu. Tunjukkan di depan saya. Hahaha. Lepaskan saya. Lepaskan dia, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Lepaskan. Lepaskan, lepaskan, cepat. Cepat, cepat. Cepat. Ah, apakah Tuan MU baik-baik saja? Kalian cepat pergi. Ah, ayo, bersama-sama, buat dia mati. Pasien sudah tidak ada masalah besar. Dia akan segera terbangun. Dokter, terima kasih. Kepala Wang. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Tidak masalah, jika bukan karena kamu yang menangkap Miyamoto, kami tidak tahu bagaimana nasib kami. Saya tahu kamu selalu menyukai Yang Li. Saya bisa menyerahkan Yang Li padamu. Lagi pula, aku hanya ingin anak dari Yang Li. Aku baru-baru ini pergi periksa. Ternyata, aku sudah hamil. Kalau bukan karena kamu, aku dan anak ini mungkin tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jadi, Yang Li akan aku serahkan padamu. Apakah itu berarti aku juga punya kesempatan? Kalau bertiga bersama, kan jadi lebih baik. Yang Mi. Wah, benar-benar.